he's such a pretty boy that he was so concerned about the blood so immediately. I hit him with the uppercut. He's bleeding and he started touching it over and over and over. But I mean, he's so fucking dangerous. You know, I don't know how I stayed away from some of those shots. He definitely rocked me, but you know, I just kept telling myself that to just trust my abilities. You know, not be emotional. And again, when I say I don't have emotions, like nothing feels better than what I feel right now. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama masih berkaitan dengan hasil UFC Freedom 250, di mana Ilia Topuria yang masih dalam perawatan langsung meminta rematch melawan Justin Gaethje. Sebelumnya, Topuria mengirimkan pesan melalui akun media sosialnya bahwa ia menerima kekalahannya secara kesatria dari Justin. Ia menyebut tidak memiliki masalah apapun menjelang pertarungan dan persiapannya pun juga sudah sangat baik, sehingga ia tidak beralasan apapun. Justin adalah fighter yang lebih baik di malam itu dan berhasil mewujudkan kata-katanya, yaitu mengubah wajahnya dalam wujud rekonstruksi morfologi wajah Topuria yang sekarang. Ia pun mengucapkan selamat pada Justin, tapi mengatakan bahwa urusan mereka masih belum selesai dan rematch harus terjadi di antara mereka. Mendengar hal itu, Justin tampaknya ogah untuk rematch, apalagi dalam waktu dekat. Bukan karena takut atau apa, tapi bagi Justin tidak ada alasan yang membuatnya harus rematch dengan Topuria. Justin beralasan bahwa fakta saat ini wajahnya bersih dan melakukan sesi interview dengan wartawan, sedangkan Ilia Topuria berbaring di rumah sakit sudah cukup membuktikan bahwa laga tersebut berakhir cukup timpang. Dana White sendiri mengatakan bahwa Topuria menderita cedera yang cukup serius di dua tulang orbit mata dan tidak akan membicarakan rematch atau pertandingan apapun sebelum Topuria benar-benar sembuh dari cederanya. Yang unik ekspresi Justin ketika mendengar hal itu, yaitu ketika ia dan Sean O'Malley senyum seringai dan mengeluarkan sisi bangganya yang telah berhasil membuat Topuria sungkem ke bumi dan tidak sok menjadi dewa lagi. Tapi emang senyum Justin agak psikopat sih, lihat saja ini. I'm assuming Ilia Topuria has been transported to the hospital given the damage that he took. Yeah, we literally had him get out of the octagon before the ham's even raised and sent him to the hospital. Any plans for Ilia in the future after tonight? Yeah, Ilia's in the hospital. He's busted up. I'm not a doctor, but his eye looked like he probably has broken orbital. My plans for him are to go home and rest and recover. Selain itu, memang secara kompetisi, Topuria belum layak langsung menagih rematch. Rematch itu terjadi dikala laga berlangsung sangat ketat sepanjang ronde, sehingga kita sebagai penonton bingung siapa pemenang sejati dari match tersebut. Atau ketika seorang fighter mendominasi dari awal sampai menjelang akhir, tapi di momen akhir pertandingan terjadi KO atau finish yang tak terduga, seperti kasus Leon Edwards versus Kamaru Usman dulu, baru layak untuk tanding ulang. Sedangkan kasus Justin versus Topuria tidak masuk kategori itu. Mereka memang bertarung secara ketat di ronde pertama dan kedua, tapi di ronde 3 dan ronde 4, laga sudah berat sebelah, di mana Justin mendaratkan serangan yang jauh lebih berdamage. Terbukti dalam scorecard para juri, semuanya memenangkan Justin 3-1. Jadi dalam hal ketatatan laga, Topuria tidak layak langsung nagih rematch. Selain itu, Topuria juga belum berhasil mempertahankan satu kali pun sabuk kelas ringannya, jadi ia tidak akan diberikan privilege sebagai seorang mantan juara. Dan memang sepertinya hampir semua pengamat berpendapat seperti itu. Mungkin hanya fans dan glazer Topuria saja yang mengatakan Topuria layak rematch dan menuduh Justin takut pada idolanya tersebut. Ya, ini Justin Gaethje, man. Seorang binatang yang sudah menghadapi semua monster yang ada di kelas ringan, mulai dari Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Khabib, Charles Oliveira, hingga Tony Ferguson di masa prima mereka. Ya, Tony memang agak tua sih, tapi saat itu Tony masih memegang 12 kali win streak.
Jadi ya tidak mungkin Justin takut terhadap monster yang bertubuh mungil seperti Topuria, apalagi sudah pernah menghancurkannya. Namun meskipun menolak rematch, Justin tetap mengakui bahwa Topuria adalah petarung yang luar biasa berbahaya, di mana ia benar-benar kelimpungan dan mengaku entah bagaimana caranya ia bisa menghindari kombinasi Topuria. Ya itulah Justin Gaethje. Saat adu kombinasi, ia hanya mengandalkan instingnya dan hasilnya memang sangat memuaskan. Semoga Justin pensiun saja sih, karena ia sudah menutup karirnya dengan sangat indah dan akan diingat sebagai happy ending karir yang paling manis di UFC. I said it from day one, I'm going to get knocked out with the way I fight, with how crazy the sport is. Again, I don't want to say anything bad about this guy. He was a world champion, but he is in the hospital right now, and I'm not. Some people mentioned earlier a potential of an immediate rematch. Do you think there's grounds for that? Do you think anything warrants that? Or do you think you move on to the next contender? I don't even know if I'm, again, Sure. I don't know. I would say definitely not a rematch. I mean, I made him quit on the stool. It's not like there was, he hurt me, I think it was 3-1. I've been 3 rounds to 1. In any election, that's a domination. Berita selanjutnya adalah tentang kabar pertandingan Islam Makhachev versus Ian Garry yang secara resmi diumumkan oleh Dana White. Yang sekali lagi, Pak D tanpa rambut satu ini benar-benar tidak ada rasa antusiasme dalam mengumumkan laga itu. Ya mungkin karena Dana White merasa pengumuman ini sudah tidak mengejutkan karena sudah banyak media, pengamat, dan fans yang menduga match up ini akan terjadi. Pertandingan Makhachev versus Garry akan digelar dalam event UFC 330 Philadelphia pada saat tanggal 15 Agustus 2026 yang katanya Dana White event ini akan spesial karena sudah lebih dari 6 tahun UFC tidak menggelar event di Philadelphia. Beberapa minggu lalu, pada pemerintah Philadelphia, Dana White berjanji akan menghadirkan pertarungan spesial di event ini dan ia menepati janjinya dengan menghadirkan sang raja pound for pound UFC ini. Setelah sebelumnya ada beberapa pihak yang meragukan status tahta pound for pound karena Topuria layak mendapatkan posisi itu juga, tapi saat ini semua sudah jelas bahwa Islam Makhachev adalah the one and only. Namun mampukah ia mempertahankan statusnya? Karena secara style dan kompetisi, ujian Makhachev kali ini seharusnya lebih berat dari ujian Topuria, yaitu melawan fighter asal Irlandia yang dibenci banyak fans UFC, tapi sebenarnya memiliki skill dan fight IQ yang sangat underrated, yaitu Ian Machado Garry. Mengenai pembahasan khusus dari tema ini akan saya bahas di video terpisah, jadi stay tune terus ya. You know, we're coming to Philly. We got Islam Makhachev and Ian Garry, and you know we got a great summer slated. So I'm looking forward to it. UFC 330 in Philadelphia. That feels like a big. Is that announced? Is that known or no? Is that something that we just learned? I don't know if. Yeah, we're coming back. This is the first time we're back in Philly since like 2019, I think. I love going to Celtics games in Philly. The Philly fans are awesome, man. Every time I go in there and I got my Celtics shit on, you know, the Philly fans are like, you got some balls wearing that in here. UFC sucks. On that card, co-main event, strawweight UFC Women's Strawweight Championship, Mackenzie Dern and Jillian Robertson. As well. Yep, so, that's a fun one. Hey, Philly's coming alive. Can't wait for that. Kabar terakhir datang dari The Notorious Conor McGregor yang mengincar Justin Gaethje dan Islam Makhachev dalam laga selanjutnya setelah ia mengalahkan Max Holloway. Dalam interview bersama Ariel Helwani, Conor mengatakan bahwa setelah ini ia akan kembali memburu sabuk juara, entah itu sabuk kelas 155 yang dipegang Justin atau kelas 170 yang dipinggang Makhachev. Conor mengaku ia sangat menyukai gaya bertarung Justin yang memang agak di luar pakem, tapi ia yakin bisa mengalahkannya. Ya sebenarnya Justin pernah digoda Conor untuk bertarung dengannya saat Justin menang atas Tony Ferguson, dan di luar dugaan Justin lebih memilih melawan Khabib. Ya respect sih, karena seharusnya melawan Conor uangnya lebih banyak, tapi Justin lebih menyukai tantangan.
Sedangkan dengan Makhachev, Conor mengaku punya sejarah panjang terkait UFC 229, tapi ini adalah ranah bisnis. Yaps, perlu diketahui Conor McGregor memang membenci Khabib, tapi ia bersikap respect pada Makhachev. Meskipun kalau mereka bertarung, pasti Conor akan menyinggung nama Khabib. Dan Makhachev sendiri meskipun tidak menyukai akhlak Conor, tapi ia tidak memungkiri bahwa di masa jayanya counterpunch Conor McGregor adalah yang terbaik dan lebih baik dari Topuria. Akan tetapi, Conor tidak tahu ke depannya karena Makhachev sendiri harus melawan Ian Garry. Conor mengaku terbuka untuk melawan keduanya, tapi masalahnya adalah apakah ia benar-benar bisa melewati Max Holloway yang saat ini ia sudah tidak lama bertanding di oktagon. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Terima kasih. I think Gaethje is, when he's on, he's good, he's okay, but when he's off, he's atrocious. And yeah, now I fancy him handily. I fancy teeing off on Gaethje. And Islam, there's history there. It's at 170. I know he's fighting an Irishman, my fellow Irishman, who I've also trained with, who I also know. I'm open for it, for sure. I am open for either. Last one. What is the message to the people who have backed you since day one through all the ups and downs? This one's for you. This one's for the people who stuck by me and believe in me and supported me. This one's for them.